Ittiba kepada Nabi. Waqtida'ihim bin Nabi, serta meneladani daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disandarkan kan gitu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika mereka semuanya cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, senang kepada perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tingkatan yang awal ini, tingkatan yang paling tinggi, itu sejauh mana kita ini meneladani Nabi. Ya kan? Kita mengikuti Nabi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pembawa akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Nabi itu mempunyai suri tauladan yang baik. Ini ujungnya apa? Nabi. Makanya Nabi ini dikatakan mizanul akbar, timbangan yang besar, atau mizanul kubra, timbangan yang ini dikit-dikit disandarkan ke Nabi. Kalau kayak begini gimana ini? Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, al-Islamu gharib fasayaudu ghariban. Islam itu datang dengan sesuatu yang aneh, nanti akan kembali kepada sesuatu yang aneh pula. Apalagi ini kajian tentang tasawuf, membahas tentang hubungan kita hablum minan nas wa hablum minallah, hubungan dengan manusia, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jarang yang doyan. Padahal apa? Ini yang menentukan supaya apa? Supaya amalia kita ini tidak dianggap seperti habaan mansura, seperti debu yang bertaburan. Ya kan? Berarti selama ini yang kita perjuangkan, selama ini yang kita bela-belain, ini karena siapa? Lelahnya kita ini, insya Allah mudah-mudahan jadi lillah. Akhirnya jadi pahala. Setidak-tidaknya dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, sejauh mana kita ini mengikuti meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelah dia sudah meneladani, mengikuti daripada ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sikapnya Nabi, kepribadian dari mana Nabi, adina lahum bida'watin nas. Dia diperintah, mereka semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui gurunya ya. Bida'watin nas, untuk menyeru kepada manusia ila suluki tariqatil iktifa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju apa? Jalan mengikuti, memenuhi daripada seruan Allah seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang level yang paling tinggi itu orang yang sudah benar-benar maksimal mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi, menjadi suri tauladan, manusia menjadi idolanya adalah Nabi. Setelah itu kemudian ad-da'i ilallah, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita lihat. Termasuk tadi nih kebiasaan nih Pak Dede ini harus disampaikan balighu anni walau ayat. Udah sampai diterima kagak diterima bukan urusan kita. Ngikut kagak ngikut bukan urusan kita. Walaupun ini udah sampaikan terus, ajak itu semuanya terus. Karena banyak orang yang mendapatkan hidayah tapi belum tentu dapat taufik. Maksudnya banyak orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi wabil khusus ya kan, hidayatul imani wal Islam itu yang disebut dengan taufik. Banyak orang KTP-nya Islam, ngakunya agama Islam, tapi mohon maaf, orang Islam ada nggak yang kagak berdiri ibadah sholat?
Banyak banget orang Islam yang tidak mendirikan ibadah sholat, banyak. Sekarang pertanyaan yang kedua, banyak nggak orang Islam ini yang ngerjain sholat? Banyak, cuman ngerjain sholat. Alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga lagi, KTP-nya Islam, agamanya ngakunya Islam, walaupun Islamnya keturunan, mohon maaf, berani nggak tinggalin sholat? Tuh, berani benar kayak gitu. Situasi dan kondisi dia berani meninggalkan sholat disebabkan karena apa? Banyaknya dalih, alasan macam-macam. Berarti apa? Dia belum meneladani. Ya kan? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Lagi dalam keadaan longgar maupun sempit, dalam keadaan ramai atau mungkin sepi, dalam keadaan apapun itu, tetap kita harus benar-benar menjalankan, mengerjakan ibadah sholat. Oh, kayak begitu berarti meneladani Nabi. Meneladani Nabi. Setelah udah meneladani Nabi, baru kita seru. Mari kita jalan. Mari kita ngaji. Mari kita koreksi diri. Muhasabah akan diri. Berarti selama ini yang kita perbuat ini sesuai enggak dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu level yang pertama. Hanya kayak begini nanti nanyain, ya, tanyakan kepada diri kita sendiri. Selama hidup saya ini, katakanlah mulai dari akil balik sempurna 15 tahun ini, kira-kira kita ini maksimal belum nih ngikutin Nabi? Apa yang sudah kita perbuat gitu dalam hidup ini, baik itu dengan hablum minan nas wa hablum minallah. Nanti koreksi diri gitu. Barometernya apa? Idola kita kagak ada lain, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun lagi kepada al-ulama warasatul anbiya. Idola kita adalah para guru kita semuanya. Itu menjadi ukuran yang luar biasa. Jadi kita nanti koreksi diri supaya nanti jelas, ya kan? Jelas sanadnya, jelas keilmuannya, jelas aturan mainnya. Tanya Pak, terkait dengan sholat, saya juga sering tuh dengar misalnya sholatmu tidak diterima, bahkan kiai juga menyampaikan belum tentu sholatnya diterima. Nah, yang saya tanyakan, apakah sholat itu ada yang diterima dan tidak diterima? Nah, terus kalau misalnya kan untuk mencari kekhusyuan dalam sholat itu kan memang susah sekali gitu kan, karena pikirannya bercabang-cabang. Baru Allah Akbar aja udah ingat apa itu gimana kan gitu kan. Nah, apa benar nggak kalau sholat itu ada tidak diterima sebagai awal fondasi kita menjalankan sholat? Iya, baik. Jadi sederhana begini. Bagaimana kita ini memberikan salah satu hukum, apakah sholatnya ini diterima atau kagak diterima, sah atau batal? Maka orang yang beragama, rukun daripada beragama, nah itu kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Mainkan itu. Kalau kita mainkan dalam kajian tentang Islam, maka yang harus kita koreksi adalah syaratnya, rukunnya, batalnya, yang wajib, yang sunnah, yang makruh. Pahami itu semuanya. Kalau itu sesuai dengan aturan mainnya, berarti kajian daripada tentang Islam dia termasuk sudah lulus apa kagak? Lulus. Nah, contoh ini contoh rukun qauli, rukun ucapan. Ketika waktu dia lagi sholat, ini benar-benar baca nggak? Rukun qauli harus kudu baca, seperti Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia cuma kumat-kumat ngambil, batal sholat secara syariat. Dari pandangan apa? Dari hukum tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya itu kalau diyakini adalah ayat daripada suratul Fatihah. Kalau kagak dibaca,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Tapi kalau ada imam mengatakan, wah itu kagak bagian daripada ayat surat Al-Fatihah, ya nggak apa-apa. Itu baru apa? Baru yang masuk. Kemudian yubaddilu harfan minal harf akhar, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain, diganti dengan alif, alamin, batal sholatuhu, batal sholat. Nah itu baru pandangan yang bisa dicerna oleh akal dan dibenarkan di dalam kajian tentang agama. Satu, ini barometernya biar nanti ini. Nah, kemudian melangkah lagi dalam kajian tentang iman. Apakah sholatnya saya itu diterima atau kagak? Itu. Ya kan? Diterima apakah? Kagak. Nah, nanti rananya bukan lagi dalam kategori rukun qauli, rukun fi'li. Itu kan rukun qauli bisa didengarkan oleh telinga, rukun fi'li perbuatan bisa disaksikan dilihat oleh mata. Beresin itu dulu. Allahu Akbar, kan udah tahu bahwa Anda itu dalam keadaan sehat walafiat, sholatnya senderan kayak begini. Padahal ini sholat wajib, kagak boleh. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kecuali kalau Anda memang dalam keadaan sakit, kagak kuat, ya kalau semoyongan kayak begini, ya udah duduk aja gak apa-apa. Khusus yang wajib. Itu bagian daripada ilmu ini, ilmu syariat atau yang disebut kajian Islam. Nah, sekarang yang imannya adalah rukun qalbi, rukun dalam hati, yaitu menjaga niat, niat. Makanya guru-guru kita ini termasuk menganut daripada Imam Nawawi atau Imam Haramain. Yang paling wajib itu adalah ketika waktu niat, innamal a'malu binniyat. Jadi ketika awal daripada sholat, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus kudu diisi dengan niat. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Jadi kita punya keinginan, punya hasrat, punya kehendak yang disertai dengan perbuatan, gerakan tangan, ucapan ini. Setelah itu kemudian diikuti dengan maksud dan tujuanmu itu lagi ngapain. Diisilah dengan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Anda kagak yakin dengan itu, batal sholat. Bisa dipahami? Nah terus yang wajib ini apakah panjang itu? Ya, yang wajib itu cuma satu, qasdunya. Ada tujuannya yang diwakili dengan ucapan usolli, sengaja aku sholat. Ucapan ini usolli dalam hatinya, ya Allah aku mau sholat. Salli. Dinyatakan lagi, di sholatnya ini wajib atau sunnah. Sebutin, sholli fardhu, berarti wajib. Karena ini wajib, maka harus dinyatakan lagi. Apa yang dinyatakan? Sholatnya sholat apa? Jangan sampai sholat duhur, ngomongnya sholat asar. Sholat duhur ya duhur, asar ya asar, subuh ya subuh. Nah itu pandangan daripada segi kajian tentang iman. Jadi rukun agama tadi kan ada 3 itu paling tidak. Iman. Dan Anda yakin apa kagak? Ketika waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, di dalam salatnya dia khusyuk. Berarti masanya dia membaca takbiratul ihram, waktunya, tempatnya dia membaca takbiratul ihram harus mengisi itu niat, maksud dan tujuannya. Kalau jika itu dianggap gagal, baru dikatakan batalat sholatuhu, batal sholatnya. Tapi kalau sudah memenuhi daripada kajian itu, sah. Gimana Pak? Oke? Belum. Ini Itu kan kalau
kita mau sholat kan kita sudah niat dari jalan, kita sudah niat kita mau sholat. Duhur. Kita ambil wudhu untuk sholat duhur. Kita usul di fardhu zuhur. Tapi kan di dalam setelah kita mengucapkan takbir, kan pikiran kita juga kemana-mana juga kan. Nah, ya mungkin kalau misalnya apakah bacaannya, lafaznya itu kita kan nggak tahu itu sesuai benar atau tidaknya. Iya. Nah, tapi kan ada yang menilai, oh itu suratnya batal. Nah, kalau kita sudah menjalankan ya versi yang kita yakini itu sudah benar, bisa dari wudhunya, terus dari niatnya, sampai kita mengikuti, apalagi kalau kita pengumuman gitu kan, itu kan kita udah niatkan full gitu. Cuma kan dalam kekhusyuan itu kan tidak sampai sebagaimana keinginannya khusyuk, tapi pikirannya. Nah itu kan ada yang mengatakan ketika Anda berpikiran tidak khusyuk batal. Ada dari Pak Ustadz menyampaikan lafadznya salah, A dengan A batal. Nah, kalau misalnya ada juga saya yang mendengar ketika kamu sudah mengatakan saya akan melaksanakan sholat zuhur, apalagi kalau berjamaah, maka Allah akan mencatat kamu apabila salah satu dari makmum itu atau imam itu diterima sholatnya, maka kamu juga diterima sholatnya. Itu ya. Jadi kan ada dua versi nih. Satu banyak batalnya karena kesalahan dari pribadi-pribadi atau mungkin dari yang dilihat atau kita dengar. Ada juga yang mengatakan dari segi saya paham, sudah diterima. Saya paham. Nah itu coba nanti dicermati dengan baik. Karena yang saya sampaikan itu adalah disiplin ilmu, bukan ngaco. Itu disiplin ilmu. Kalau memang itu kalimahnya, gerakannya itu dinyatakan kagak benar, ya kagak benar aja. Sekalipun itu dipanggil ajengan lah, buya lah, sayyid kayak gini, kalau salah aja udah. Itu tegas. Jadi harus tegas. Wa yuhiqqul haqqo bi kalimati. Nah, tapi nanti ada solusinya. Ya kan? Makanya ada suatu rukhsah keringanan. Keringannya apa? Ketika waktu takbiratul ihram harus benar-benar tulus, harus benar-benar konsentrasi, harus benar. Walaupun nanti ini di perjalanan baca suratul Fatihah, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kagak. Nah, waktu ingat itulah kita dapat poin. Yang kagak ingat kayak begitu, udah ngelayang sono ngelayang kayak begitu, itu dalam keadaan kosong. Makanya sholat itu bukan dikasih pahala apakah ini 10% atau 20%, tidak mau kelebihan. Apa yang kau renungkan itulah yang nanti akan dapat pahala. Itu seringan-ringannya, Pak. Tapi kalau yang ulama-ulama yang khos lagi itu udah kagak benar kita sholatnya, kagak benar. Nah, bagaimana kalau kita sudah mendengar kayak begitu, sedangkan kefasihan kita dalam membaca Al-Quran itu kan beda-beda. Nah kalau kayak begitu umpamanya ain dibaca alif kayak begitu dikatakan salah. Nah terus bagaimana orang-orang yang sholat kayak begitu? Masa ribet banget kita nggak bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Ada solusinya, Pak. Apa solusinya? Kita semuanya ini syaratnya mau belajar. Allah berikan maghfirah. Allah berikan maghfirah, ampunannya. Ya Allah ya Rabbi, saya udah belajar Al-Quranul Karim mulai daripada Iqra, baca kayak begini. Ini ya Allah yang sebisa mungkin aku persembahkan kepadamu. Emang lajarnya kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu baru nanti akan mendapatkan rukhsah. Nah makanya disempurnakan lagi yang ketiga kajiannya tentang ihsan. Ya kan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah ketulusan. Jadi kalau udah main dari ketulusan kayak begitu, sejatinya sholat itu ya bukan uduh tahu dulu ya cuman bacaanmu kayak begitu, gerakanmu kayak begitu. Sholat yang sejatinya itu adalah kau benar-benar mempraktekkan, membuktikan ucapanmu harus baik, perbuatanmu harus baik,
hatimu harus baik. Itu baru latihan kamu sholat. Itu latihan kecil. Tapi sebenarnya yang jadi sholat kayak begini dan sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar adalah di luar sholat itu kamu harus lebih jos. Jangan mantengnya cuma sholat doang kayak begitu kadang sholat. Makanya apa? Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Quddasallahu sirrul aziz dalam kitab Sirrul Asrarnya, kalau orang-orang awam itu sholatnya ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya zuhur, asar. Makanya disebut dengan hafidus sholawah, menjaga sholatnya 5 waktu. Wa sholatul wusta, jaga itu sholat ini yang ada di dalam dadamu. Artinya apa? Sikap dan perbuatanmu, ucapanmu itu adalah sholat yang sejatinya, yang tersambung antara seorang hamba kepada Allah. Kadang-kadang sholatnya rajin, tapi omongannya ampun. Sholatnya ini kelihatannya di sholat di masjid kayak begini, ya Allah, tapi apanya coba? Suka nyakitin perasaan orang, ya kan? Kehidupannya kagak tertib, kagak teratur dan sebagainya. Makanya harus disempurnain. Lebih sempurnain. Yang saya sampaikan mohon maaf karena ini sebuah ketertiban. Sebuah ketertiban yang disebut dengan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifatnya. Kalau kagak begitu repot urusannya. Ya kan, repot urusannya. Walhasil Islam itu harus perlu dipahami secara keseluruhan. Jadi nanti kalau kita udah benar-benar setulus hati dengan berusaha sebaik mungkin, ya Allah, inilah ya Allah yang aku persembahkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Dikatakan, mohon maaf nih, dikatakan oleh Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mungkin dalam kitab Ad-Da'wah Utama mungkin kalau nggak salah. Di situ disebutin Pak, kalimah orang yang tidak fasih, gitu, bacanya makhrijul hurufnya kagak fasih, tapi keluar daripada qalbu yang bersih, pikiran yang bersih, maka kalimahmu ini nanti akan keluar menjadi cahaya yang bisa menenteramkan jiwamu, yang bisa mengatur kondisi alam sekitarmu menjadi kondusif. Walaupun itu tidak fasih, tapi kalammu adalah kalam dengan ketulusan hati. Dibalik lagi, ucapanmu walaupun fasih, suaramu begitu amat merdu, tapi keluar daripada kebusukan dalam hatimu, ya kan? Najis di dalam pikiranmu, walaupun kamu keluar dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang mutiara, maka akan keluar daripada gelombang hitam yang bikin gejolak permasalahan di sekitarmu. Kayak begini. Makanya kita ini saya sampaikan kayak gini nih, harus ada kesempurnaan. Maka ketika untuk orang yang identiknya ahli syariat dengan ahli thariqah dan hakikat dan ma'rifat, kebetulan ini di depan ini ceritanya, bacanya salah, ya salah aja kayak begitu. Makanya disampaikan seperti panjenenganipun Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Kediding Surabaya, walaupun kamu itu sudah thariqah, udah hakikat ma'rifat, kalau memang bacaanmu salah, ya ngakuin salah. Seperti Abah Guru Serumbul Martapura, wali Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kamu bacamu salah, ya salah aja. Kamanya dibaca nih lam fathah la, lam fathah la, bukan la fathah, lam fathah la sama la. Edang itu. Nah kalau bisa harus kudu ditertibi. Nanti tertibi. Makanya kita bersyukur. Yang penting itu kata kuncinya, ya Allah ya Rabbi, saya berusaha sebaik mungkin ya Allah. Nah itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, itulah yang dipandang oleh Allah. Karena dia berlaku jujur, membawa dirinya dengan apa adanya, tanpa kepalsuan, ya kan? Dalam dirinya. Insya Allah nanti akan mendapatkan poin itu. Poin semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ragu dan jangan bimbang.
yakin kita ibadah kita diterima. Makanya ada salah satu ulama roja. Itu yang nakut-nakutin namanya ulama khauf. Dikit-dikit kayak begini bikin nangis. Itu namanya ulama khauf. Makanya kalau pingin ngaji itu tentang itu karangan wali Allah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Tadbirul Muqtarin. Itu dalam kitabnya itu, waduh, kayaknya itu gimana kita banyak salah ya gitu. Nah kalau ulamanya ulama roja itu pokoknya senang aja. Wah jangan takut gitu. Kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berdiri, bisa ruku, bisa i'tidal, bisa sujud, bisa duduk, udah keren bener kan? Itu adalah salah satu kemuliaan, salah satu penghargaan ya kan? Kesempatan yang luar biasa. Mau bener, mau salah, mau kurang, mau kayak begini, yang penting kita sholat aja. Itu udah kerennya luar biasa. Udah luar biasa kayak begini, udah terusin aja. Sekalipun itu belum konsentrasi, sekalipun itu belum khusyuk, sekalipun itu bacaannya kayak begini, lanjut terus, ya kan? Lanjut terus. Itu adalah salah satu udah luar biasa. Sebagai tanda dia ini benar-benar wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Udah ditakdir sujud sama Allah aja udah keren. Udah paling bagus, udah seneng kita ya Allah. Udah luar biasa ya Allah. Aku letakkan ini anggotaku yang paling atas, yang paling mulia, yang paling terhormat ya Allah, sejajar dengan jari-jari kakiku ya Allah. Seraya aku rendahkan diriku ya Allah, aku hinakan diriku ya Allah di hadapanmu ya Allah dengan membawa dosa dan maksiat. Ya udah paling keren ya Allah, walaupun salah kayak begini ya Allah. Tapi syaratnya tadi ya, ingat ya Pak ya. Apa tadi? At-ta'allum fi hadzal majlis. Harus kudu belajar di majelis. Bagaimana kalau kagak di majelis? Batal sholatnya. Tuh, itu ancamannya luar biasa gitu. Tapi kamu udah belajar sama siapa? Kagak pernah belajar. Nah ini itu yang kayak gini ya. Makanya nanti itu banyak Pak, orang-orang yang masuk dalam surganya Allah itu bermodalkan cuma ngefan doang. Almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Udah senang aja sama kiai kayak gitu. Kamu kelompoknya siapa? Oh kiai ini, ulama ini kayak begini. Ya udah silakan masuk. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah ke kelompok hamba. Ini bendera apa itu? Oh ya bendera ini. Nah, masuk. Itu keren. Itu solusinya Pak ya. Jadi jangan sampai saya tuh begini aja. Yang penting kita waktunya sholat ya sholat, kan kagak nyalahin orang, kagak ngerugiin orang. Waktunya kerja ya kerja, waktunya tidur. Aku sih. Baik itu. Baik. Ya. Makanya kalau orang yang baik kayak begini dalam kitab Nurul Dolam, di Nurul Dolam ini ya, itu nanti kalau temennya udah masuk surga, dia itu nunggu itu. Nunggu apa? Sehari semalam baru nyampe. Berarti 12 jam. 12 jam dia sehari semalam dulu. Teman-temannya udah nyampe, ini belum nyampe itu. Kenapa tadi? Yang penting sholat, waktunya kerja, waktunya kayak gitu. Tapi masuk surga. Alhamdulillah. Paham Pak ya? Itu masih ada surganya tadi. Ini beda yang ini keren bener. Nanti kalau nggak paham nanti tanyain. Ini amanah dari Abai sampai Usul ya. Kalau saya buka kalam kayak begini, nanyain kalau belum paham, sampai paham, sampai yakin. Jangan ninggalin tempat. Ya, kayak itu baru keren ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan cari itu wasilah untuk menuju kepada takwa. Ya kagak ada angin. Kalau kita pengen takwa sama Allah Subhanahu wa taala ya bil ilmi, dengan ilmu. Oh, caranya begini. Insyaallah nanti itulah yang bisa mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen main, itu dekat sama rumahnya Pak Hendro saya, Pak. Ya. Masya Allah. Ini beliau ini
yang sesuatu luar biasa dulu, kolaborasi bikin apa? Bikin musola di perjuangan beliau. Alhamdulillah sukses tahun 2010 Pak ya. Di Palmira kayak gitu. Dulu udah puluhan tahun itu mau ada rencana didirikan musola karena banyak fitnah, banyak orang-orang yang oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kehadiran beliau gabung dengan para tokoh masyarakat dan orang-orang terkenal, ya udah diriin musola. Alhamdulillah biidznillah. Ya, walaupun beliau ini belum sempat ya karena saking sibuknya nggak pernah ditengokin. Sibuk insyaallah. Tapi setidaknya insyaallah mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Tuh, orang-orang yang sampai kepada Allah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi secara maksimal, ucapannya, perbuatannya, ketetapan Nabi, kemudian apa? Menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, wa amal qismu tsani minal fi'atil ula fahum alladhina ba'da wusulihim ila darajatil kumali lam yu'dhan lahum bi irsyadi 'amatil nas wa saru gharqi fi bahril jam'i wa fanau fi batni hutil fana wa lam yusallu ila sahilil baqa. Tadi saya sampaikan itu tadi. Jadi kelompok yang kedua, setelah dia sudah mendapatkan derajat kemuliaan, tapi dia tidak diizinkan untuk menyampaikan, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi seorang penyampai lah, menjadi seorang dai begini. Wasaru, dan mereka semuanya jadi tenggelam di dalam lautan kemakrifatan, keasikan. Ini ceritanya nih keasikan. Udah dapat ilmu, diamalin secara maksimal, tapi kagak mau ngajak-ngajak, kagak mau dakwah, kagak mau nasihat, kagak mau ngingetin. Ini termasuk orang-orang masih dalam kategori pilihan. Karena ini termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau mamanya nih Pak Dede udah nyampein satu aja kayak begini, yang lain gugur. Ya kan? Makanya amar ma'ruf nahi munkar harus ada yang mewakili, satu aja, yang lain gugur. Kalau kagak, kena semuanya dosa. Begitu juga mamanya ini lagi dalam keadaan lagi masuk mamanya diriin musola, maka musola ini fardu kifayah untuk didirikan ibadah sholat. Mamanya zuhur sama asar. Ini harus kudu ada orang yang berjamaah di musola ini. Kalau kagak ada, dosa. Kalau ada yang jamaah walaupun cuma imam sama makmum, itu gugur. Nah, jadi gitu. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diterima amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Makanya yang satu itu identiknya adalah sebuah keilmuan. Orang yang belajar tentang ilmu kemudian mengamalkan ilmu sesuai dengan aturan main yang diajarkan oleh gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang belajar tasawuf ini dengan cara as-salikuna fi tariqil kamal. Orang-orang yang salik, jadi menggerakkan badannya, melangkahkan kakinya, melambaikan kedua tangannya dalam rangka untuk upaya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salikin. Jadi ada orang yang salikin itu ya pakai amalan-amalan, ada yang puasa, ada dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun juga fahum aidun qismani, ada dua. Yang pertama adalah at-talibuna liwajhillah. Yang kedua wat-talibuna lil jannati wal akhirah. Ada orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah ini dengan tujuan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Udah kagak macam-macam. Udah kagak macam-macam. Seperti tadi ikrarnya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Standarnya
Ya kan, innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu jazaa'a wala syukura. Jadi sudah tidak lagi mengharapkan apa? Jazaa wala syukura, balasan dan terima kasih. Pamannya kita lagi nolongin sama orang yang begitu, mau dia terima kasih kagak terima kasih, udah kagak usah dimasukin hati. Emang dasar tolong kayak begini kagak tahu diri, terima kasih kek atau begini. Udah kagak ada kayak begini tuh. Jadi orang yang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi memperhatikan itu. Atau mungkin bisa dibalas kayak begini, udah dibalas kagak dibalas, Allah lah yang maha pembalas. Yaumul jaza, di hari pembalasan itu tidak akan ketukar. Ya kan? Kalau kita nanamnya padi, insya Allah tumbuhnya padi. Kira-kira tumbuh jagung nggak? Agak. Walaupun kita ini nanam padi, ya nama jagung, rumputnya ada nggak? Walaupun kagak ditanam. Nah kalau kita menanamnya rumput, padinya ada nggak? Kagak ada. Itu harus kita yakini. Orang yang belajar tentang ilmu tasawuf, berupaya dia untuk maqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tujuan utamanya adalah dia, hanya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ikhlasnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kedua, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala lil jannah, karena surga. Ya enggak apa-apa. Ya kan, karena surga dunia, surga akhir, surga akhirat. Enggak apa-apa. Pemaunya nih orang jalanin ibadah ini kayak begitu. Pengen apa? Pengen masuk surga. Ya enggak salah. Tidak salah. Tidak salah. Makanya jangan salahin. Jadi yang tadi level awal itu namanya level ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Nah, kalau ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, nanti nikmat yang paling tertinggi adalah binadri wajhil karim, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang muda kayak begitu. Nah, orang-orang yang pengennya surga, ya nanti dapat kenikmatan surga. Makan enak, tidur enak, udah pokoknya happy aja udah. Tapi kagak ketemu sama yang punya. Penting enak. Nah, kita lagi silaturahmi, Pak. Ya kan? Udah dijamu itu semuanya lengkap semuanya lah, tempat tidurnya, makannya, minumnya, udah lengkap ini. Tapi orangnya kagak nemuin kita. Kira-kira gimana? Nah itu ibaratnya orang-orang yang beribadah kepada Allah pengennya surga. Ini kan surga, dikasih surga. Masya Allah. Ya, dapat bidadari seisinya, dia pelayan-pelayan dapat itu semuanya. Udah jangan diraguin. Ya. Tapi tidak mendapatkan itu tadi. Kenikmatan puncak yang paling tinggi adalah ketemu dengan dan memiliki surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan istilah lain, ya kan, at-talibun liwajhil haq fahum taifatan. Orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala, itu istilahnya ada dua, al-mutasawwifatu al-haqiqiyuna wal malamatiyah. Nah ini orang-orang yang mengerahkan seluruh jasmani dan rohaninya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang ahli tasawuf hakiki, atau yang disebut dengan orang sufi. Ada yang kedua itu adalah disebut malamatiyah. Apa? Iya, wali Allah namanya malamatiyah. Nah, orang-orang yang ahli tasawuf, orang-orang sufi itu yang hakikat itu tadi adalah jama'atun tanazzahu an naqsus sifatil basyariyah. Seorang jamaah perkumpulan yang membersihkan diri mereka semuanya daripada kekurangan sifat-sifat basyariyah.
Masih ingat sifat basyariyah yang kemarin itu? Iya kan? Jadi sifatul basyariyah yaitu ada salah satu sifat-sifat yang tergantung di dalam diri itu. Sifatul bahaim, sifat binatang jinak, binatang ternak yang sukanya makan, minum, tidur, kawin, ya, kayak gitu tuh. Sempurnain, jangan sampai ngikutin. Khawatirnya nanti disamakan seperti binatang. Ya kan, sifatus syibai, sifat binatang dibuas. Bidarbi wal qatl, kayak begini, karena dia berkuasa akhirnya apa? Bisa dia mukul, bisa dia membunuh, bisa dia menghilangkan itu semuanya dengan pangkat dan jabatannya, semuanya bisa. Itu hati-hati dikuasai dengan kayak begitu. Bersihkan wahai saudaraku dari sifat-sifat itu sendiri. Tegakkan keadilan menjadi rahmatan lil alamin sesuai dengan keteladanan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan dulu sifatul basyariyah dalam diri kita, ada sifatul malaikah. Walaupun itu benar, ya kan, walaupun itu baik, ya jangan terlalu baik. Repot urusannya itu tadi kan. Orang baik itu harus kan. Tapi kalau sampai terlalu baik, ngaku kau baik, akhirnya jadi tidak baik. Ya kan begitu kan. Ya sederhananya kayak begitulah. Kalau kita maghrib itu cukup salatnya itu dengan surat qul ya ayyuhal kafirun, al kafirun sama qul huwa aja udah cukup lah, atau idza jaa nasrullahi wal fath udah cukup kayak begitu. Maghrib bacaannya sabbihisma rabbikal a'la. Ini kira-kira terima enggak jamaah ini? Ramai gitu ya. Lebih aku lagi. Makanya orang itu berarti apa? Belum bisa membersihkan daripada sifatul basyariyah yang ada pada diri kita. Sekalipun itu baik. Nah, begitu juga sifatul syaitaniyah, termasuk al-makr wasyarr, suka bikin makar, suka bikin kejahatan kayak begitu. Nah, itu harus dikendalikan juga. Kayak sampean KBD ini termasuk di tangan inilah, negara ini harus di tangan ini. Dalam genggaman kayak begitu. Dia kan bisa bikin olah. Jadi ulah kita polisi juga harus bisa bikin bikin drama juga. Ya kan, dipancing sono, pancing sini kayak gini, strategi akhirnya. Ini modelnya nanti strategi. Jadi kan siasat. Jadi harus main siasat. Apakah di siasatnya itu nanti yang ditampakkan adalah sesuatu keburukan, nanti akhirnya jadi baik, atau suatu kebaikan nanti akan muncul juga. Jadi terserah. Nanti strategi yang telah diajarkan itu harus diikuti dengan kode etiknya. Sepenting apa? Urusannya bisa selesai. Orang-orang yang ahli tasawuf membersihkan itu. Wa tasawuf bi ba'dil ahwalis sufiyah, dan bersifatan dengan sebagian ahwal tingkah laku sufiyah. Tingkah laku sufiyah, akhlak-akhlak sufiyah itu adalah takhalluqu bi akhlaqillah, at-takhalluqu bi akhlaqil ilahiyah, berakhlaklah dengan akhlak ketuhanan. Jadi kan akhlak ketuhanan ini bagaimana? Jadi contoh begini. Kapan itu terjadi? Dialihkan. Kapan itu terjadi? Dialihkan. Contoh, kita berbuat baik, tapi alihkanlah perbuatan yang selama ini yang kita lakukan itu, jangan nempel ke akuan, tapi kembalikan kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa yang terjadi dalam dirimu suatu kebaikan-kebaikan, fa minallah, hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau merasa, wah ini kan saya, merasa berjasa, merasa ini, merasa kayak gitu. Lah itu adalah takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sana terus. Itu namanya apa? Dialihkan. Semuanya kita dialihkan supaya nanti tidak terjadi keakuan kayak begitu. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang meneladani sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah, fatona. Itu yang disebut dengan sadiqun.
Orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, sikap dan perilakunya, insyaallah nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk ulama-ulama ahli tasawuf. Jadi beliau mengedepankan daripada sunnah Kanjeng Nabi. Kalau memang itu udah ada ajaran sunnahnya, diamalin. Ya kan? Alhamdulillah sudah ngamalin 50%, tingkatin lagi terus kayak begitu. Karena amalan-amalan sunnah yang diajarkan Nabi kan banyak. Jadi bukan satu aja, amalin lagi, amal lagi. Nah, ini namanya orang-orang ahli tasawuf. Orang-orang yang ahli tasawuf, ahli sufiyah. Nah, ada wali Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan malamatiyah. Istilah. Ya. Ulama wali Allah Subhanahu wa taala malamatiyah ini itu ulama yang bagaimana? Di sini tidak mengatakan fahum qaumun yas'auna bi kulli jiddin fi riya'ati ma'na al-ikhlas wa dunna dararatil katmi ta'atihim wa ibadatihim an'amatin nas. Jadi ulama malamatiyah ini adalah suatu kaum yang melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya itu dengan serius. Fi ri'ayati ma'na al-ikhlasi, dalam menjaga makna daripada keikhlasan dan ketulusan hati. Ketulusan hati. Nah, ulama-ulama malamatiyah ini ciri yang paling luar biasa itu la yudharuna fadailahum wa la yasturuna sayyi'atuhum. Orang yang kagak mau memperlihatkan keistimewaan kelebihannya kepada yang lain. Tapi wala yasturuna sayyi'atuhum, tidak menutupi kejelekan keburukan diri. Jadi kayak begitu. Jadi memang inilah saya salah yang ngomong salah kayak begitu. Ya kan? Justru yang baik-baik dia tutupin, yang jelek-jelek tambah dia. Jadi biarin deh, yang salah saya. Biarin aja deh. Kayak begini memang perbuatan saya kayak gini. Dia menampakkan sesuatu yang tidak dianggap tidak baik. Sehingga apa? Orang-orang itu menuduh bahwa dia itulah yang menjadi apa? Biar kerap jadi kayak gitu, bukan peladin ini, biarin. Yang penting kalian semuanya jadi orang yang baik. Jadi biasanya ulama-ulama malamatiyah ini adalah ulama-ulama jalanan. Jadi kadang-kadang ini kagak nampak itu kostum busananya, kagak nampak, ya kan? Potongannya gitu ya, kagak nampak. Tapi itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang udah terlanjur tatuan kayak begini lagi begitu. Tapi apa? Itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kadang kerjaannya ini itu kayak gitu. Itu kadang-kadang wali Allah, biarin deh. Orang lihat saya, orang dengerin saya, orang yang kayak begini. Tapi apa? Qalbunya senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang ulama atau wali Allah Subhanahu wa taala malamatiyah ini itu yang banyak sekali. Makanya hati-hati ya, saudara-saudaraku, hati-hati. Jangan suka suudon sama orang, menghina orang, mencaci maki orang. Siapa tahu itu adalah wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun potongannya, modelnya ini kagak ada yang dianggap kok kagak ada cahaya-cahayanya, kagak ada kayak begitu. Hati-hati. Alamiah ini. Iya kan, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah wali Allah, namanya wali malamatiyah. Itu mualati. Apa? Mualati. Kadang-kadang kita sepele ngeremehnya, udah kualat gitu kayak gitu. Ya udah, ampun aja kayak gitu ya. Ya nafsi-nafsi aja, walana amaluna walakum amalukum. Udah biarin aja. Gak usah kita ganggu. Kalau memang kita bisa bantu. Kalau enggak, mohon maaf. Udah itu aja udah cukup. Insyaallah mudah-mudahan kajian siang ini mendapatkan suatu kajian-kajian yang meningkatkan kualitas iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nanya? Halo. Tambah seru ini. Minum dulu kan? Minum dulu. Iya, ayo boleh. Ada yang nanya? Kalau ini kan
Kalau kita kan ya mungkin sholatnya itu pas sudah tua nih Nan. Atau mungkin banyak yang tertinggal. Terus Nah, pertanyaannya, itu bagaimana sholat itu boleh dibayar apa enggak Pak Ustaz? Atau bagaimana melunasi atau sholat yang kita lewati itu? Kalau Pak Salim katanya bayar aja kan? Nah, itu gimana tante? Saya belum juga ada yang mengatakan tidak ada bayaran sholat bagi orang yang mampu sholat. Nah, kalau orang yang tidak mampu sholat mungkin bisa dibayar. Nah, itu saya belum tahu juga tuh yang sebenarnya yang mana. dengan Pak siapa namanya ini? Pak Nasir. Oh, Moh Nasir ya. Panggilannya Bapak Muhammad. Pak Muhammad ya. Nasir. Pak Nasir aja, Muhammad Nasir ya. Pak Nasir aja dari enak. Nasirun, orang yang menolong. Jadi suka nolongin orang juga dia. Amin. Jadi begini Pak, ini disiplin ilmu ya. Ketika orang ini sudah mendapatkan hukum taklif itu berarti hukum di mana manusia itu udah akil balik, orangnya namanya mukallaf, udah harus jalanin perintah, ninggalin larangan. Kalau Imam Syafi'i ya sampai 15 tahun, kalau Imam Malik sampai 18 tahun. Itu dihitung dari 15 atau 18 tahun. Sampai detik ini umpamanya usianya 50 lebih atau 60 lebih. Ini rabaan kita terka, kira-kira berapa tahun itu ninggalin sholat. Diterka aja dulu, jangan pikir. Umpamanya 10 tahun. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, keempat imam fikih itu sepakat untuk mengqadha daripada sholat. Kalau bisa lebih diutamakan mengqadha sholat daripada sholat sunnah yang lainnya. Karena apa? Hukumnya wajib. Ya bagaimana caranya kayak begitu? Dicicil, Dikodok. dicicil. Ada kesempatan kayak begini ya Allah dulu, kayak begini. Ada baru ini sholat lagi, 4 rakaat lagi. Ini sebisa mungkin ya Allah. Ini banyak saya. Kecuali ada kecualinya nih. Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ini Imam Ibnu Taimiyah. Jadi guru daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kan di dalam kitab sunnah yang dikarang oleh Sayyid Sabiq, itu di situ tuh ada juga, ya kan. Ketika orang itu meninggalkan ibadah yang wajib, umpamanya sholat kayak begitu, kata beliau kayak begitu, kagak usah diqadha, terus gantilah dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Ganti amalan sunnah yang mana? Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Nanti perbuatan baikmu itulah yang akan bisa nyelesain masalahmu gitu. Ya kan? Berarti apa? Banyakin sholat sunnah, banyakin sholat tahajud, banyakin sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya kayak begitu tuh. Itu nanti akan yang ini. Beliau mengacu dari salah satu ayat apa itu? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yudhibnas sayyi'at, yang akan bisa membersihkan, yang bisa melakukan suatu keburukan. Dan ini saya cuma disiplin ilmu, ya kan, pilih yang mana, namanya begitu. Jadi imam itu sepakat sama Pak Ustaz ya. Kenapa? Sholat juga kan? Nah, ada salah satu, ya kan, Sama aja. salah sunnah juga. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan begini, Pak Nasir, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanyakan, diperhitungkan oleh Allah seorang hamba adalah salat. Kalau salatnya ini benar, ya insyaallah nanti jadi benar. Andai kata kalau salatnya kagak benar, itu malaikat dipanggil, "Ai malaikat, ya kan si fulan bin fulan ini saya lihat kan sholat wajibnya kok ada yang bolong-bolong banyak kayak begitu, kosongnya kayak begitu. Coba tengokin, ada nggak sholat sunnah yang lain?
Dilihatin tahajudnya, masya Allah, tahajudnya banyak sholat duhanya gak pernah telat kayak begitu. Nah, banyaknya amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan kayak begitu tuh buat bayar utupin sholat yang bolong itu tadi, yang wajib. Jadi nanti prakteknya kayak begitu, ya kan? Jadi sholat itu gak bisa kagak bisa dibayarnya pakai duit, pakai ini kayak gitu, enggak. Ini. Jadi enggak kayak begitu. Tapi sholat yang kita kerjakan itu harus benar-benar dengan amal ya, sholat juga. Tapi harus diketahui rahmatnya Allah, ampunan Allah itu lebih luas dari segalanya. Amin. Duh, keren gak itu? Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada kalimatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, ia telah masuk surga. Sekali kita cuma sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang benar, itu adalah menjadi salah satu wasilah dia punya perangku untuk apa? Tiket masuk surga. Makanya kayak begini ngaji tasawuf itu sebenarnya adalah tiket masuk surga, kan? Tiket masuk surga. Walaupun ini diri kita ini banyak salahnya begitu. Tapi kalau kalbunya ini bersih, nah ini. Makanya ulama-ulama sufi, ya kan? Pak Yai, Pak Ustaz, dulu kan saya pernah begini begitu, iya enggak usah. Dulu kamu begitu kayak begini, yubaddilu sayyi'ati hasanah. Allah ganti itu keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Dengan cara apa? Ucapin tauhid la ilaha illallah. Andai kata kalau la ilaha illallah ini ditimbang dengan amalnya orang-orang yang penduduk langit dan penduduk bumi, itu masih beratan la ilaha illallah. Nah pertanyaannya Pak Rasul, la ilaha illallah yang bagaimana? Jangan cuma la ilaha illallah doang, udah paham dulu sangat tentang Allah. Ya kayak begitu. Udah paham dulu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tuan guru ini, guru saya itu, tuan kuliah Haji Sofyan Yusuf bin Yusuf, orang Padang Pariaman, tarikatnya tarikat Sataria. Kalau kamu tidak mengerti tentang yang serba empat, alif lam lam ha, mim ha mim dal, alif ha mim dal, ya kan? Termasuk Islam itu kan empat juga, iman itu termasuk empat juga, alif sin lam mim itu termasuk empat, alif ya mim nun itu serba empat. Kalau Anda tidak mengerti tentang yang serba empat itu, derajatmu lebih hina daripada binatang yang berkaki empat. Apa yang berkaki empat binatang? Kayak gitu tuh. Makanya orang-orang yang pengen terobosan kayak begitu, ya Allah, dulu saya kayak begini, belajarlah ilmu tasawuf, insyaallah nanti luar biasa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allah. Itu harta yang kita kumpulkan Pak, anak-anak itu. Tidak menutup kemungkinan itu kagak ada manfaatnya lagi. Kecuali apa? Kau sowan kepada Allah, datang nanti menghadap kepada Allah, berjumpa kepada Allah biqalbin salim. Ada Pak Salim itu. Hati yang selamat. Hati yang selamat, kagak ada iri hati, kagak iri dengki, kagak ada dendam, kagak kayak begitu. Itulah orang-orang yang benar-benar siap berjumpa kepada Allah. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin, umrohnya tiap tahun, tiap bulan kayak ini. Tapi kalau qalbunya busuk, Allah kagak terima. Karena yang patut untuk bisa berjumpa kepada Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang hamba hatinya yang salim. Iya. Tadi bilang sholat kan qalbin salim. Ya. Tapi seandainya kita punya orang tua atau saudara yang punya uzur, yang penalarannya kadang nyambung kadang enggak, otomatis kan tidak bisa sholat. Nah, itu dibayarnya pakai fidyah atau pakai kita yang bayar sholatnya untuk beliau gitu. Jadi ini ada kaul yang lemah. Kaul yang lemah ini berarti ini kagak masyhur ulama mufakat. Termasuk yang diamalkan oleh saya punya saudara di teman dari Kebun Jeruk.
Jadi udah meninggal dia itu babi khatib. Jadi ibunya ini lagi dalam keadaan sakit karena kadang-kadang diingat, kadang-kadang agak ini nggak maksimal lah, nggak maksimal sholatnya. Akhirnya sepakat itu, sepakat putra-putranya itu kita kodok aja buat ibu sampai segitunya. Kodok sama ibu. Tapi solusinya bagaimana? Itu tadi, itu. Kita sholat itu harus dikerjakan tepat pada waktunya, walaupun dengan keadaan kalau nggak bisa berdiri itu, kalau nggak bisa duduk di berbaring. Nah, caranya bagaimana? Si ahli waris putra putrinya kayak begitu tuh ambil air wudhu, setelah ambil air wudhu diambilin, setelah udah wudhu kagak bisa diwudhuin, ibu ambil air yang suci lagi mensucikan, diwudhuin ini bu. Karena ini kagak bisa, mamanya nih kagak bisa ngangkat tangan kayak begitu. Yaudah ibu sholat, walaupun udah kagak bisa ngomong lagi, bu sholatnya pakai isyarat, pakai hati aja. Ini kadang-kadang kayak begitu tuh dipraktekin apa kagak gitu kan? Ini kadang-kadang bapak ibunya lagi sakit, ya kan? Jadi bener ya? Cepat. Bapak ibunya ngomong kayak gini, tolong ambilin ini. Ada nggak itu yang jalan? Jadi bacain asik biar cepat. Cepat sembuh ya Pak Dede? Cepat sembuh ya? Iya, cepat. Ya Allah. Cepat sembuh. Nah, sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin kayak begitu. Ya Allah. Yang bayar fidyah itu, mohon maaf Pak Indra. Yang bayar fidyah itu adalah orang-orang yang lanjut usia uzur kagak jalankan ibadah puasa. Bayar fidyah. Jadi satu hari yang dia tinggalkan itu satu mut itu kalau dilurutin ya sekitar hampir 7 on. 6 on lebih dikit ya, jadi 7 on lah gitu, 7 on. Nah, manfaatnya fidyah itu apa? Dapat rukhsah, kemurahan, diperbolehkan apa? Diperbolehkan orang itu tidak puasa. Nah, orang yang lagi uzur itu karena dia udah lanjut usia, sudah tidak lagi wajib qadha. Cuman bayar fidyah. Khusus apa? Puasa. Kalau yang sholat kayak begitu harus di qadha. Tapi benarnya termasuk ini yang disampaikan oleh Makiwi An-Nawawi. Tidak salah itu dalam kitab apa Nihayatul Zain. Itu boleh, tapi tidak masyhur, berarti tidak mufakat oleh para ulama. Kalau memang ini anak punya itikat baik sama orang tuanya, ya monggo. Jadi monggo. Jadi ya yang paling praktis itu tadi, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ini anak kita yang jadi ini ahli waris, ibu atau pak, ini lagi waktunya sholat, wudhuin. Ini diseko aja kagak mau, ya enggak? Ya anak kadang-kadang ini sama orang tuanya, ya Allah, nyebokin kagak mau. Kayak begitu. Makanya orang-orang tua dulu ini kalau ada orang tuanya meninggal dunia wajib nyebokin semuanya. Ya kan? Sebagai apa? Penghormatan terakhir. Kalian apa? Telah digendong sama orang tuamu. Betul tak? Insyaallah. Itu luar biasa ya. Yang punya burung, ya, burung murai, tiap hari nggak itu bersihin? Tiap hari. Orang tuanya lagi suruh mandi, padahal mandinya cuma 2 kali, pagi dan sore dimandiin gitu orang tuanya. Tuh kabur-kabur, masya Semprot doang. Allah. Itu yang sederhana, itu. Apalagi secara rohani, ambil itu air yang suci lagi mensucikan, wudhu ya, sholat.
Itu solusinya, solusi agama. Ya. Kalau bisa lagi, ya ini, mohon maaf, ini amalin. Ini termasuk salah satu daripada fadilah keutamaan kita ta'lim ini. Sebelum kita ini meninggalkan tempat ini, Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutin tadi. Jadi hafatkumul malaikah, malaikat pada ngumpul semuanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah tuangkan rahmat kasih sayangnya Allah. Yastaghfiruna kulla syai', semuanya alam semesta memohonkan ampun buat siapa? Li talibil ilm, hatta al-hud fil bahr. Pakai hud ya. Jadi bukan hud tapi hud. Hud itu ikan yang ada di lautan semuanya. Yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun buat dia. Maka apa alaikan? Ya Allah ya Rabbi, keberkahan, manfaat, pahala ngaji ini ya Allah, aku berikan ya Allah kepada kedua orang tua aku. Nah, terus begitu. Insya Allah nanti kayak begini, walaupun orang tuanya itu dulunya, ya kan, pindah dari alam dunia ke alam barzah, alam kubur kayak begini, dosanya segunung-gunung kayak begini, karena punya anak yang solihin dan solehat itu udah luar biasa, Pak. Habis itu dosanya kayak begini. Akhirnya ya Allah, amalnya jadi luar biasa. Barokah apa? Punya anak yang soleh. Itu ini nggak bisa ngaji kayak begini nih, doain ya Allah, kebaikan ini ya Allah, aku berikan, aku hadiahkan kepada kedua orang tua aku ya Allah. Luar biasa. Nanti insya Allah kaget. Nanti kalau udah temuin waktu mimpi, mesti kaget, saya jamin kaget. Saya sendiri masalahnya kaget. Ya kan, kaget terheran nih. Nah, dulu waktu di dunia begini, tapi sekarang di alam kubur kok beda. Disebabkan karena apa? Itu tadi. Asik. Setidaknya Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ya bisa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma jalna wa la tana wa tayyibna wa sujudna ya Allah. Wa hadithna khairan min ayyaduna al-syarri al-qadir. Allahumma inna nas'aluka subhanahu qasil maqasidina wa hajatina ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawu fi subhanallahi wa bihamdihi salam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.